Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana pencatatan penerimaan pendapatan desa. Baiklah, sebelum kita kepada kasus tentang penerimaan pendapatan desa, sebaiknya kita siapkan dulu buku-buku yang terkait. Di antaranya adalah pertama adalah buku kas umum seperti ini bentuknya. Kemudian yang kedua kita siapkan juga adalah buku pembantu bank seperti ini. Kemudian berikutnya juga kita siapkan buku pembantu pajak. Berikutnya kita siapkan juga adalah buku pembantu rincian pendapatan. Khusus tentang buku pembantu rincian pendapatan ini sebenarnya tidak terjelaskan di dalam Permendagri 20 tahun 2018. Berikutnya kita siapkan juga adalah buku pembantu kegiatan. Ini adalah buku yang dipegang oleh pelaksana kegiatan. Kemudian kita siapkan juga adalah tentang kode rekening. Ini adalah kode rekening untuk pendapatan yang tercantum di dalam lampiran Permendagri nomor 20 tahun 2018. Baiklah, kita akan coba kepada transaksi yang akan kita bahas. Ini adalah transaksinya. Kita akan bahas transaksi yang pertama ini. Pada tanggal 1 Maret 2020, rekening kas desa menerima transfer dana desa sebesar 60% dari dana desa 500 juta rupiah yang dianggarkan dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten. Maka langkah pertama kita harus mencatatnya di buku kas umum. Nah, ini buku kas umum. Kita misalkan saldonya 0. Klik saldo. Ini misal kita 0. Artinya tidak ada saldo di buku kas umum. Berikutnya kita catat yang harus dicatat dalam kas umum adalah nomor. Ini isi dengan nomor urut di bulan itu. Jadi baru nomor 1. Kemudian tanggalnya 1 Maret 2020. Ini kita lebarkan dulu. 20. Kemudian kode rekeningnya. Kita menerima transfer dana desa. Transfer dana desa, kalau lihat di kode rekening itu adalah kodenya 42, kemudian 1, kemudian 01. Nah, uraiannya ini kita kasih keterangan singkat aja. Dana desa. Nah, kita terima tadi adalah sebesar 300 juta. Dari mana 300 juta itu adalah 60% dari 500 juta. Maka ke sini isi saldonya adalah ini didapat dari saldo awal ini ditambah dengan penerimaan. Karena saldonya 0, maka ini tertulisnya tetap 300 juta. Berikutnya setelah dicatat di dalam buku kas umum, maka adalah kita harus mencatatnya di buku pembantu bank. Karena pembayarannya dilakukan melalui transfer. Sama seperti yang tadi. Ini bulan Maret sudah diisi, misalnya kita isi kantor cabangnya adalah
BRI cabang kabupaten Berjedi, BRI cabang Kabupaten Bersih. Nah, nomor rekening kita isi kalau ada, misalkan kita 015, kemudian sininya adalah 024, kemudian 06, kemudian kita isi dengan sini adalah 0064. Nah, ini pemisalan saja. Berikutnya biasa ini ada saldo dulu. Saldonya berapa? Saldo awalnya kita misalkan saldonya 0. Berikutnya kita isi di nomor di kolom nomor pertama sini tanggal 1 bulan Maret 2020. Nah, keterangannya adalah transfer dana desa. Kita singkat saja, dana desa. Kalau ada bukti transaksi tinggal diketik bukti transaksinya. Kemudian masuk di kolom setoran. Di kolom pemasukan setoran sebesar 300 juta. Maka hasilnya sini adalah sama seperti tadi, saldo awal ini berarti ditambah dengan setoran dari masukan ini, maka saldonya adalah 300 juta. Setelah masuk di buku pembantu bank, berikutnya ini juga walaupun tidak ada dalam Permen nomor 20 tahun 2018, kita siapkan buku pembantu rincian pendapatan, kita isi. Ini adalah fungsinya mempermudah ketika kita akan membuat laporan. Jadi kita ketik sini 1 uraiannya dana desa. Dana desa itu maksudnya di jenis pendapatannya transfer 300 juta. Masukkan sini jumlah yang sama 300 juta. Ini kita ini aja biar cepat, 300 juta. Itu yang pertama. Berikutnya transaksi berikutnya, kita bahas transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 5 Maret. Sini ada transaksinya adalah diterima pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa sebesar 11 juta rupiah. Ini tidak termasuk PPN 10%, jadi belum termasuk PPN 10%. Hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10%. Bagi Anda yang belum memahami tentang PPh pasal 4 ayat 2, silahkan Anda pelajari. Salah satu poin dari PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah tentang pajak penghasilan dari pendapatan. Nah, sebelum kita pencatatan ini harus kita hitung dulu, dilakukan perhitungan. Situ adalah kita perhitungan pendapatan kotornya 11 juta. Pendapatan kotor dari 11 juta ini termasuk di dalamnya ada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu sebesar 10% dari bruto. Artinya dalam pendapatan kotor yang 11 juta ini, di dalamnya ada PPh pasal 4 ayat 2. Karena itu kita harus keluarkan
PPh pasal 4 ayat 2. Nah, 10% dari bruto. Maka kita akan cari berapakah pendapatan bersih sebelum PPN, karena PPN belum termasuk. Ini kita hitung dengan cara pendapatan bruto ini atau pendapatan kotor dikurangi. Nah, ini pendapatan kotor dikurangi PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah 10%. Nah, 10% di sini adalah 10 per 110. Kenapa per 110? Karena kita ngambil perhitungannya dari pendapatan kotor dikalikan dengan pendapatan kotor ini. Hasilnya adalah 10 juta. 10 juta ini artinya adalah pendapatan bersih sebelum PPN. Berapakah nilai pendapatan bersihnya? Maka kita cari nilai pendapatan bersihnya adalah dengan rumusan pendapatan bersih sebelum PPN dikurangi PPN. PPN-nya adalah sebesar 10%. Maka kita cari sini adalah pendapatan bersih sama dengan pendapatan bersih ini pada sebelum PPN dikurangi dengan PPN 10%. Kurangi 10% ini dari ini, hasilnya adalah 9 juta. Dari uraian ini maka kita bisa ketahui bahwa PPh pasal 4 ayat 2 itu besarnya ini, besarnya adalah dari pendapatan ini dikurang ini, enter, berarti 1 juta. Kemudian PPN-nya kita bisa ketahui sama dengan ini dikurangi, artinya PPN-nya juga 1 juta. Maka langkah pertama adalah kita sama seperti tadi, catat dulu di buku kas umum. Buku kas umum, kita cari buku kas umum. Nah, ini buku kas umum. Buku kas umum kita catat dari mulai ini berarti 2, tanggalnya adalah tanggal 5 Maret 2020. Kemudian kode rekening dari tanah kas desa, pengelolaan tanah kas desa itu adalah kode rekeningnya 4 1 2 0 1. Pengelolaan tanah desa. Tadi besarnya berapa? 9 juta. Nah, berapakah saldonya? Ini saldo di sini. Jadi 309 juta. Tadi selain ada pendapatan bersih dari pengelolaan tanah kas desa, tadi ada PPh. PPh pasal 4 ayat 2 dari pengelolaan
tanah desa. Ini kita bisa dikit, yaitu sebesar 1 juta. Sehingga disaldokan ke sini menjadi 310. Selain itu juga ada tadi PPN. PPN dari pengelolaan tanah desa, sama tadi juga 1 juta. Nah, ini saldonya menjadi 311 juta. Setelah dicatat di dalam buku kas umum, maka kita juga harus catat di buku rincian pendapatan. Nah, kita siapkan buku rincian pendapatan ini. Nomor 2, nomor urutnya, keterangannya sini adalah pengelolaan tanah desa. Pengelolaan tanah desa. Tanah desa ini masuk kelompoknya di PA desa. Sini diketiknya 9 juta. Masukkan 9 juta. Maka jumlah pendapatan adalah 300 ditambah yang 9 juta, sama dengan 39 juta. Nah, sementara itu ini sudah catat, ini juga dicatat di dalam buku pembantu pajak, karena tadi ada PPH pasal 4 ayat 2 dari pengelolaan dan PPN. Kita ketik sini isi bulan Maret. Ini kita misalkan saldonya juga 0. Kemudian 1, ini tanggal 5 Maret 2020. Yang sini adalah PPH pasal 4 ayat 2 atas pengelolaan tanah desa. Berapa jumlahnya? Tadi adalah 1 juta. Nah, di sini saldo adalah ini 0 ditambah dengan ini, ya, tetap 1 juta. Berikutnya, selain PPH pasal 2 juga ada PPN atas pengelolaan tanah desa. Besarnya juga tadi 1 juta, sehingga nanti saldonya tinggal ditambahkan 2 juta. Demikian pembahasan tentang pencatatan penerimaan pendapatan desa. Kita baru bahas 2 transaksi. Insya Allah kita akan bahas jenis pendapatan lainnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.